Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bukaan catur gambit menteri diterima masih trending dimainkan oleh para grandmaster dunia di era modern ini, teman-teman. Setelah melalui proses restorasi modifikasi dari beberapa varian dan akhirnya tetap jadi trending. Partai ini dimainkan oleh Magnus Carlsen melawan Lim Kuang Lee di World Rapid Championship 2019. Dimulai dari D4, D5, C4, dikali C4, E4, kuda ke F6 dan E5. Kuda ke D5 dilanjutkan dengan gajah kali C4. Perhatikan bahwa pion yang di C4 memang tetap diberikan, artinya jawaban yang benar tidak dipertahankan untuk dibela pion yang sudah memukul pion di C4, teman-teman ya. Kuda ke B6 dan gajah ke B3. Gajah ke F5, kuda ke F3. E6 dilanjutkan dengan kuda ke C3. Kuda C6 dan gajah ke E3. Langkah dari varian ini sangat sering dimainkan oleh para grandmaster dunia dan dilanjutkan dengan jawaban hitam gajah ke E7. Jelas bahwa di sini kedua pemain sudah sama-sama siap rokade. Dijawab oleh putih rokade pendek dan hitam juga rokade. A3, kuda ke A5. Gajah ke C2 dan menteri ke D7. Total dari kedua pemain untuk mendobrak serangan hanya bedanya satu di sayap raja dan satu ke sayap menteri arah serangannya, teman-teman. Di posisi ini, teman-teman, langsung dipukul gajah yang di F5 oleh Carlsen dan E kali F5 dilanjutkan dengan D5. Carlsen mempertahankan pion sentrum ini untuk menjadi ancaman serangan dari perwira agar tidak bisa mobilisasi ke sayap menteri, teman-teman. Kuda ke C4 dilanjutkan dengan gajah kali B6. Jika di sini dipukul oleh pion, maka di sini posisi kuda yang di C4 tentu menjadi gantung dan tidak kuat di partai kuda kali B6. Hingga ke langkah 15 ini, secara akurasi memang betul-betul tidak ada sedikit pun yang menyimpang. Betul-betul textbook teori, teman-teman. Menteri ke B3 dilanjutkan dengan benteng A ke D8. Benteng A ke D1 dan benteng F ke E8. Setelah benteng F ke E8, langsung di sini benteng F ke E1. Jelas bahwa serangan tersembunyi dari hitam akan mengadu atau mengajak peraduan pion sentrum ini untuk gugur agar tidak bertahan di lajur 5 ini, teman-teman. G6 dijawab hitam dan H4. Raja ke G7 dilanjutkan dengan H5. Perhatikan langkah kecoh dari Carlsen nih, teman-teman. Memberikan pion dengan maksud ingin membuka serangan, dan ketika pion ini dipukul maka akan didorong pion di E5 ke E6. Tapi ditolak oleh Kuang Lim dengan gajah ke C5. Dilanjutkan dengan menteri ke C2 dan dijawab A5. Bahwa dari Kuang Lim dia fokus menekan di sayap menteri dari tadi, teman-teman. Menteri ke C1. Di sini Carlsen mencoba buang tempo kemana sebenarnya arahnya dari serangan hitam ini, teman-teman. Menteri ke E7. Dia jelas bahwa arah di sini ada ganda, yakni dengan mengancam kemungkinan pion yang di B2 akan menjadi target selanjutnya setelah kuda nanti naik ke C4. Menteri ke F4, akhirnya dia menekan titik yang di sini. Dilanjutkan dengan kuda ke D7. Jelas bahwa di sini dari Kuang Lim sudah mulai goyang dengan serangan Carlsen, teman-teman. B4 dan dilanjutkan dengan A kali B4. Seolah di sini Carlsen melayani serangan sayap menteri dan mengecoh
agar dia tidak fokus di pertahanan sayap raja, teman-teman. Luar biasa teknik dari Carlsen ini. A kali B4 di sini. Di posisi ini, teman-teman, jika gajah memukul pion, maka yang terjadi H6. Tentu dia harus kehilangan gajah. Tidak mungkin dipukul oleh gajah, apalagi menteri. Ketika sudah dipukul oleh pion, maka dia harus kehilangan gajah. Kembali ke posisi partai, di saat posisi A kali B6, gajah ke B6. Dilanjutkan dengan cek oleh Carlsen dan raja lari ke G8. D6, perhatikan bahwa sekarang tekanan pion sentrum dimulai. Inilah teknik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Carlsen. Dia memang sengaja untuk mempertahankan pion sentrum dengan tujuan menekan di serangan permainan tengah, teman-teman. Menteri ke F8, dia menghindari dan tidak memukul pion tersebut, dan E6 menjadi buah si malakama, dan ini merupakan langkah paksa, teman-teman. Diterima F kali E6 dan D kali C7. Lagi-lagi dia diancam. Jika benteng ini bergeser, tentu dia harus kehilangan kuda. Di partai, teman-teman, betul-betul dia bergeser ke C8. Dan dia harus merelakan kuda yang di D7. Dipukul oleh Carlsen kuda ini, dan benteng ke E7. Dia mengajak pertukaran. Akhirnya diterima oleh Carlsen dan menteri kali E7. Satu langkah dari ini, teman-teman, dari Quang Lim menyerah. Kemana langkah terbaik dari Carlsen? Silakan di skip video ini jika teman-teman bisa menjawab. Berarti teman-teman setara dengan jawaban Magnus Carlsen. Langkah yang membuat dari Quang Lim ini menyerah dengan menaikkan kuda ke D5. Di partai dia menyerah, teman-teman. Perhatikan kenapa dia menyerah? Karena dia harus kehilangan gajah. Jika di sini dipukul kuda oleh pion, tentu dia harus kehilangan menteri. Dan di sini satu-satunya langkah terbaik hanya menjadikan peraduan. Kenapa dia menyerah? Misalnya dipaksakan pun, terbaiknya adalah dipukul, maka di sini akan dipukul. Setelah dipukul oleh kuda, teman-teman, dan dipukul oleh benteng, maka di sini datang dipukul oleh Carlsen. Artinya di sini peraduan paksa. Jika di sini dibuang cek, tetap dipukul. Jelas bahwa di sini dari putih unggul 1 perwira. Kenapa dia menyerah? Itulah alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Radoslav Wojtaszek melawan Aleksenko Kirill di World Rapid Championship 2019. Dimulai dari D4, D5, C4 dan diterima D kali C5 dan E3. Gambit menteri diterima ini, teman-teman, dijawab oleh hitam dengan E5. Jelas bahwa dia melepaskan pion yang sudah memukul pion tadi yang di C4, teman-teman. Dilanjutkan dengan gajah kali C4 dan kuda ke C6. Menteri ke B3 dengan target F7, kuda ke H6. Kuda ke F3 dan gajah ke B4 cek. Di sini gambit menteri yang diterima varian old dimainkan oleh kedua pemain dan ditutup dengan kuda ke C3. Langsung hitam rokade dan di sini peraduan dimulai. Kuda kali E5 dan kuda kali E5. B kali E5 dilanjutkan dengan gajah langsung memukul kuda yang di C3 cek. Menteri kali gajah dan menteri ke H4. Jelas di sini posisi putih kurang baik ketika menteri ini masuk, teman-teman. Jelas bahwa di sini ancamannya ada 3 sisi, yaitu gajah yang di C4 sekaligus pion F2 dan pion H2. Target dari menteri ini, walaupun semuanya masih tersembunyi. Dilanjutkan dengan B3 dan di sini diadu paksa oleh hitam gajah ke E6. Gajah ke B2 tidak mempedulikan itu dari Wojtaszek, kuda langsung ke G4. Perhatikan,
Dua sisi target adalah pion yang di F2 dan H2. Jika di sini putih rokade, itu namanya konyol, langsung skakmat. Di sini dijawab oleh putih dengan G3. Jelas di sini mengancam menteri, tidak mungkin kuda memaksa memukul, pasti dipukul oleh pion menteri yang di H4, menteri ke H5 dan H3. Dilanjutkan dengan kuda ke H6, kembali lagi ke posisi awal, gajah ke E2, menteri ke F5 dan F3. Susunan pion di lajur 3 ini teman-teman sangat jarang dimainkan di beberapa pertandingan gambit menteri yang diterima. Ini varian yang cukup unik sebenarnya dari Wojtaszek memainkan gambit menteri yang diterima ini teman-teman, dan dijawab oleh hitam benteng A ke D8. Hingga di langkah ke-16 ini teman-teman, pertahanan dari hitam sangat rapi dan belum bisa ditembus, dan sebaliknya pertahanan di putih ini seolah-olah kocar-kacir teman-teman. Tapi setelah dijawab G4 di sini dipaksa satu persatu perwira dari hitam dipaksa untuk mundur. Menteri ke G5 dan H4. Jelas di sini langkah yang kurang baik ketika menteri tetap bertahan di sayap raja ini. Akhirnya menteri turun ke E7. Dia mau manuver serangan teman-teman. Namun dijawab oleh Wojtaszek, raja langsung ke F2. Dilanjutkan dengan gajah ke D5 dengan tetap target fokus kepada serangan di sayap raja, karena dia pikir bahwa pertahanan di sayap raja ini cukup lemah dari putih. Jika di posisi ini teman-teman dijawab oleh putih G5, maka kuda ke F5 yang terjadi adalah E4. Jelas bahwa untung satu perwira, karena kemanapun dilanjutkan pasti dipukul ujung-ujungnya satu perwira. Jika dipukul oleh gajah, maka di sini jelas bahwa untung perwira dan mutlak dari putih menang. Di langkah ke-29 akan unggul satu perwira dan tidak bisa dikembalikan lagi. Baik, kembali ke posisi gajah di D5 ini teman-teman. Langkah dari Wojtaszek, dia mendorong pion ke E4. Kuda kali G4, ternyata dia membuang juga teman-teman. Dan di sini F kali G4. Tujuan membuang ini teman-teman agar bisa memposisikan gajah dan mengosongkan diagonal H ini teman-teman. Dan gajah kali E4, benteng ke H3. Jelas di sini penjagaan sekaligus penyerangan dari putih dimulai. F5 dijawab oleh Aleksenko, dan di sini E kali F6, dipotong en passant pion ini. Benteng kali F6 cek, raja ke G1. Seolah pertahanan dari putih ini rapuh teman-teman, tapi dari Aleksenko tidak bisa menembus hingga ke langkah 24 ini dari pertahanan Wojtaszek. Raja ke H8 dia mengamankan duluan, takut terjadi cek oleh gajah di C4 teman-teman. Dijawab oleh putih benteng ke F1. Benteng kali F1 sekaligus cek gajah kali F1. Benteng ke D1, perhatikan di sini dengan maksud tujuan mengepin gajah sekaligus nanti akan memblokir gajah tersebut dengan menteri dan gajah yang di E4. Jelas bahwa di sini sekilas agak kesulitan dari putih teman-teman. Tapi langkah ini mengejutkan jawaban dari Wojtaszek setelah benteng ke E3. Jika gajah ini bergeser, tentu dia harus kehilangan menteri. Dan jika menteri memukul pion yang di H4, tentu dia harus kehilangan gajah. Atau langkah paling bagusnya ketika menteri bergeser dari posisinya adalah menteri kali G7 checkmate. Baik, dilanjutkan dengan menteri ke F7 teman-teman. Jawaban dari Aleksenko, dan di sini langsung dipukul oleh Wojtaszek, pion yang di G7 cek di partai teman-teman. Aleksenko menyerah di posisi ini, karena jika dilanjutkan pun jelas bahwa selisih satu perwira. Ketika menteri ini dipukul, tentu dipukul oleh gajah cek, dan setelah dipukul oleh
raja gajahnya, maka di sini hitam harus kehilangan gajah yang di E4. Jelas bahwa di sini tidak mungkin dilanjutkan dengan permainan akhir yang pion sama kalah 1 perwira. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Daniele Vocaturo melawan Richard Feder di Gibraltar Master 2020. Dimulai dari D4, D5, C4, dikali C4 dan E4. Jelas varian ini berbeda dengan varian sebelumnya dan dijawab oleh hitam kuda ke C6, kuda ke F3 dan gajah ke G4. Gambit menteri yang diterima varian modern Dauphine ini dimainkan oleh kedua pemain dan dilanjutkan dengan gajah ke E3. Karena penjagaan pion yang di D4 setelah kuda putih terpin oleh gajah. Dijawab oleh hitam E6 dan dilanjutkan dengan kuda ke C3, menteri ke F6 dan E5. Hingga di langkah ke-7 ini teman-teman, dari putih belum mengambil pion yang di C4. Karena varian ini memang varian yang sengaja membiarkan pion yang di C4 ini teman-teman. Gajah kali F3 dilanjutkan dengan G kali F3. Jelas bahwa di sini tantangan untuk hitam dengan putih membuka sayap raja ini, pion yang di G2 memukul pion yang di F3. Dilanjutkan dengan menteri ke F5 dan menteri ke A4. Tapi dari putih juga mengancam ke sayap menteri karena kemungkinan besar dari hitam ini akan rokade panjang. Dilanjutkan betul-betul ternyata dia rokade panjang teman-teman. Dan di sini langsung putih juga rokade panjang. Di sini terjadi serangan yang sangat bagus ketika terjadi pertukaran di middle game. Dan dijawab oleh hitam gajah ke B4. Dia jelas berniat ingin memukul kuda teman-teman. Benteng ke G1 dilanjutkan dengan gajah kali C3, B kali C3 dan kuda G ke E7. Jelas menempatkan posisi yang sangat strategis yaitu D5 tujuan dari hitam. Tapi di sini pion yang diberikan oleh hitam langsung dipukul yang di G7 oleh benteng. Di posisi ini teman-teman, jika dari hitam memukul pion di F3 berniat untuk mengembalikan pion yang dipukul, maka akan datang gajah ke G2, menteri ke H5, benteng ke G5, menteri ke E2 dan dilanjutkan dengan gajah ke F1. Jelas di sini menteri kehilangan arah untuk serangan yang akan dia susun, makanya dia tidak memukul pion yang di F3 tadi. Kembali ke posisi di saat benteng kali G7 ini teman-teman, langkah partai kuda ke D5. Jelas bahwa ancamannya pion dengan gajah dan dijawab oleh putih menarik mundur menteri ke C2. Kuda kali E3 tetap dipukul gajah oleh kuda, F kali E3 dan menteri di sini baru makan yang di F3 teman-teman. Menteri ke E2 dan menteri ke F5. Dilanjutkan dengan benteng G3 dan di sini dijawab H5, menteri F3 dan kuda ke E7. Tidak ada kemungkinan langkah yang terbaik di sini. Memang semuanya serba baik langkah dari kedua pemain ini teman-teman. Gajah kali C4 sekarang baru dimakan setelah langkah ke-19 oleh putih. Benteng H ke G8 dia jelas mengajak peraduan di sini. Tapi di sini tidak dihiraukan peraduan itu dengan menggeser menteri ke benteng ke F1 teman-teman. Benteng kali benteng di sini dan menteri kali benteng. Menteri ke H7. Langsung di sini menteri ke F3 lagi. Jelas bahwa target pion yang di F7 ini tujuannya teman-teman. Kuda ke F5 menahan laju daripada serangan putih. E4. Menteri langsung ke H6, cek. Dilanjutkan dengan menteri ke F4, mengajak peraduan di sini teman-teman. Dan di sini menteri kali F4 dan benteng kali F4. Setelah kuda ini
terancam oleh pion. Jika kuda ini ke H6, maka dia kurang baik teman-teman langkahnya. Akan datang H3 untuk memblok langkah kuda dan akhirnya kuda tersudut. Jadi langkah partai yang terbaik memang harus memukul di saat posisi benteng kali F4. Memang yang terbaik dari langkah partai teman-teman dilangkahkan oleh hitam dengan memukul pion yang di D4. Setelah memukul pion yang di D4, maka datang langsung pion kali kuda. Dan setelah benteng kali D4 ini teman-teman dijawab oleh gajah ke E2 sekaligus hitam menyerah. Karena pertama pion yang di F7 dan yang di H5 terancam, sekaligus dari hitam kalah satu gajah. Kenapa dia menyerah? Karena tidak ada langkah baik tadi di saat kuda diancam. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Ding Liren melawan Yu Yangyi di Lindores Rapid Challenge 2020. Dimulai dari D4, D5, C4. Diterima oleh Yu Yangyi dengan D kali C4. Dan di sini bukan menaikkan pion. Varian yang dimainkan oleh Ding Liren adalah varian Rubinstein dengan menaikkan kuda ke F3, kuda ke F6 dan di sini baru E3. E6 baru di sini dipukul pion yang di C4. C5 langsung di sini rokade pendek dari Ding Liren. A6 dilanjutkan dengan gajah ke E2. Gajah ke E7 dan D kali C5. Di sini hitam langsung rokade teman-teman. Walaupun terjadi peraduan menteri atau keuntungan satu pion yang di C5 ketika dipukul, maka di sini dijawab oleh putih dengan langsung B4. A5 dan B5. Jelas pion yang di C5 tetap dibiarkan lepas oleh Ding Liren teman-teman, untuk mengalihkan gajah dari posisi persembunyiannya yang di E7. Gajah kali C5, kuda ke C3. Menteri kali menteri, benteng kali menteri. A4, kuda ke E5 dan kuda B ke D7. Kuda ke D3 dilanjutkan dengan gajah ke E7. E4, E3. Desakan yang sederhana mungkin menurut teman-teman, pion yang di A3 ini jika tidak diamankan oleh teman-teman ketika memainkan satu partai, ini menjadi duri ketika di permainan akhir. Tapi di sini Ding Liren memang sengaja menciptakan pion yang sudah dimasuk petak 3 ini teman-teman. Dan di sini dijawab oleh Ding Liren gajah ke E3. Dilanjutkan dengan E5 dan F3. H6 benteng A ke B1 untuk menjaga pion yang di B ini teman-teman, dan dilanjutkan dengan benteng ke D8, kuda ke B4 dan raja ke F8, raja ke F2, dan di sini dijawab benteng ke A5. Jelas bahwa target adalah mengeroyok pion sekaligus menguatkan posisi pion yang di A3 ini teman-teman. Kuda B ke D5 mengajak peraduan di sini, dan di sini dipukul oleh kuda, kuda kali kuda. Di posisi ini teman-teman, jika dijawab oleh hitam kuda ke F6, maka yang terjadi gajah ke B6, benteng ke A8, dan di sini benteng kali D8. Walaupun dipukul oleh gajah, jelas di sini putih sudah unggul kualitas teman-teman. Gajah ke C4 langkah terbaiknya gajah ke E6 dan kuda ke E3. Gajah ke D7 misalnya menghindari pertukaran, di sini akan datang kuda ke D5. Tetap dipaksa melakukan pertukaran karena menganggap dari putih sudah unggul kualitas. Dan jika dijawab lagi gajah ke E6 teman-teman, pasti dipukul kuda ini. Ketika menganggap bahwa di sini nganggur, gajah yang disempat oleh hitam dipukul, dan di sini datang kuda ke D7 cek. Setelah raja di sini naik, maka akan dipukul oleh kuda pion yang di E5. Jelas bahwa di sini
untung posisi sekaligus menang kualitas dari putih teman-teman. Baik, kembali ke posisi kuda kali D5 ini teman-teman. Dijawab oleh hitam benteng keempat dengan maksud untuk mendukung pion yang di A3 ini teman-teman. Tujuannya dia itu sebenarnya memperkuat, mempertahankan. Dilanjutkan dengan benteng B ke C1 dan benteng ke A8. Bolak-balik ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi dia takut kehilangan pion yang di B7 ketika didorong ke B6 teman-teman, karena kalah kekuatan di sini. Di langkah ini setelah benteng bolak-balik ke A8 lagi, dipukul langsung oleh dingleren gajah yang di E7. Raja kali kuda dan benteng ke C7. Benteng raja ke E8 lagi dan gajah ke C4. Benteng ke-4 bolak-balik lagi dengan tujuan mengancam gajah nih teman-teman. Gajah ke B3. Benteng ke A8 lagi dan B6. Kenapa terjadi posisi benteng yang di lajur A ini bolak-balik teman-teman? Karena memang tidak ada langkah terbaik untuk benteng ini. Makanya dia bolak-balik terus. Apalagi kuda ini jika dibuka yang di D7 tentu langsung diajak pertukaran paksa di sini oleh putih. Jelas di sini ketika benteng jadi pertukaran akan datang cek gajah kali F7 di sini teman-teman. Baik. Dilanjutkan dengan benteng ke A6 dengan tujuan mengancam pion yang jelas tidak tentu arah di sini. Dilanjutkan dengan dingleren langkahnya H4. Jelas dari dingleren menguasai baik tempo maupun inisiatif dipegang penuh oleh dingleren, walaupun secara materi sama teman-teman. Benteng ke A5 lagi bolak-balik yang tidak tentu arah dari langkah Yu Yang Yi. G4. Raja ke F8. Jika di posisi ini teman-teman, benteng kali C8, maka sebenarnya itu lebih baik benteng kali benteng di sini, benteng kali D7. Jelas bahwa di sini unggul satu perwira, tapi itu tidak dilakukan oleh dingleren karena dia takut kehilangan kualitas di sini. Kembali ke posisi di saat raja ini ke F8 teman-teman. Dijawab oleh dingleren G5. Dia memilih menyerang daripada mengambil kuda ataupun gajah secara kualitas, tapi dia harus kesulitan untuk permainan akhir mungkin. H kali G5 di sini diterima. H kali G5, G6 dan benteng D ke C1. Jelas di sini targetnya adalah gajah yang di C8. Benteng ke A8 lagi bolak-balik. Gajah ke C5 cek. Setelah dicek ini teman-teman, ini memang langkah terbaik yang dilangkahkan oleh Yu Yang Yi dengan menarikkan raja ke G7 dan gajah ke E7 teman-teman, mengancam benteng harus bergeser dari posisinya. Benteng ke E8 balik mengancam dia, dan di sini baru dipukul oleh putih kuda yang di D7. Setelah kuda dipukul, gajah kali benteng di sini dan datang cek ke F6. Di partai teman-teman, Yu Yang Yi di posisi ini menyerah. Mungkin teman-teman masih penasaran kenapa dia menyerah? Karena jika tidak menyerah teman-teman, tidak ada langkah terbaik untuk hitam di sini. Jika misalnya raja bergeser ke H7 akan datang cek. Dan satu-satunya jalan ke sini baru di closing dengan benteng ke H8, checkmate. Baik, jika di posisi cek ini teman-teman, kembali ke posisi kenapa dia menyerah. Jika dia langsung lari ke sini bagaimana? Maka akan datang benteng ke sini, ke H1, dan ini memang tidak bisa dibela. Kemanapun dari langkah hitam tetap mat. Menyerahnya bukan karena kalah perwira atau kalah posisi, tapi memang karena ancaman mat teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Levon Aronian melawan
Hari Krishna Pentala di Chess Sable Master 2021 bulan 8 atau bulan Agustus tanggal 1 baru kemarin. Kenapa saya katakan pembukaan gambit menteri yang diterima terbaru? Karena ini sudah melewati dari restorasi atau varian-varian terbaru yang dimainkan oleh para grandmaster top dunia saat ini. Baik, dimulai dari D4, D5, C4, dikali C4 dan E3. Kuda ke F6 dan gajah langsung mukul C4. Varian Rubinstein modern ini dimainkan oleh kedua pemain dan E6. Kuda F3 dan A6. Dilanjutkan dengan putih langsung rokade. C5 mengajak pertukaran di sini untuk memecah pion pusat ini, teman-teman. Di sini dijawab dengan kuda ke C3, B5 dan gajah ke E2. Sekilas dari varian ini, teman-teman, gerakan dari putih seperti bertahan, tapi sebenarnya ada serangan tersembunyi di balik semua langkah ini, teman-teman. Gajah ke B7 dengan target langsung ke sayap raja, baru di sini dipukul D kali C5. Gajah kali C5 dan dilanjutkan dengan menteri kali menteri di sini, teman-teman. Cek. Tentu di sini harus dipukul oleh raja. Dan kuda ke D2 dilanjutkan dengan raja ke E7. Dia tidak memilih rokade karena tidak bisa rokade setelah tadi memukul menteri, teman-teman. Kuda ke B3 dengan mengancam gajah. Di sini langkah blunder dari Pentala Krishna dengan menurunkan gajah ke D6, teman-teman. Ini langkah blunder. Jika Aronian bisa melangkahkan posisi ini, atau menurut analisa engine terbaik dari langkah blundernya dari Hari Krishna nih, teman-teman, menaikkan kuda ke A5, maka ini akan menguntungkan untuk Aronian. Bahkan di closing hanya nanti dia menyerah di langkah ke-27 dari Pentala Krishna, teman-teman. Langkah terbaik di posisi ini dijawab oleh hitam. Kita analisa sejenak, adalah gajah ke C6. Karena ancaman tadi kuda yang tidak bisa dihindari. A3 dijawab langkah terbaiknya, benteng ke A7, E4 dan gajah kali E4. Jelas di sini mengajak pertukaran dan untung satu pion dari hitam sekilas, teman-teman. Tapi setelah dijawab oleh putih A4 di sini, maka akan datang gajah ke B4. Tentu dia dengan target salah satu kuda ini. Gajah ke E3 dilanjutkan dengan benteng harus bergeser ke C7. Dan di sini, teman-teman, A kali B5. A kali B5, gajah kali B5 dan gajah kali C3. Dilanjutkan dengan B kali C3, benteng kali C3 dan gajah ke D2. Setelah gajah ke D2, benteng ke C7. Ini sama-sama langkah terbaik saya langkahkan, teman-teman. Gajah ke B4 cek dan di sini raja ke D8 karena ini langkah satu-satunya. Dilanjutkan dengan benteng F ke D1 cek, kuda F ke D7 untuk melindungi cek ini, dan gajah ke D6, benteng ke A7 dan gajah kali B8. Di posisi ini, teman-teman, jelas sudah bisa menyerah dari hitam karena perwiranya akan habis satu persatu. Dan langkah terbaik dari benteng ini hanya harus memukul kuda, karena jika bergeser tetap di lajur 7 akan dipukul oleh salah satu perwira, apakah kuda ataupun gajah. Ketika dia memukul kuda, teman-teman, maka di sini benteng kali A5 dan satu-satunya jalan di sini raja harus bergeser yang terbaik, yaitu ke E7 baru dipukul oleh benteng. Ini langkah terbaik di langkah ke-27. Jika itu terjadi, memanfaatkan langkah blunder dari Hari Krishna di saat D6 ini, teman-teman, gajah, maka seharusnya dia akan menyerah di langkah ke-27. Baik, kembali ke posisi partai. Di saat langkah blunder Hari Krishna ini, gajah ke D6, dijawab oleh Aronian, gajah ke D2. Kuda ke C6, dilanjutkan dengan benteng F ke C1.
benteng H ke C8, dilanjutkan dengan F3. Benteng A ke B8, E4. Gajah ke C7 dan di sini dijawab A4. Gajah ke B6 cek. Di sini raja bergeser ke F1. Dia tidak masuk ke dalam. Jelas peran raja di sini mau membuka serangan total berikut dengan raja-rajanya mau menyerang nih teman-teman dari Aronian. B4, kuda ke D1. Dilanjutkan dengan A5 dan di sini gajah ke E3. Setelah mengajak pertukaran di sini teman-teman, dijawab oleh hitam kuda ke D7. Dia melindungi gajah dan tidak mau memukul duluan teman-teman. Gajah kali B6 dan kuda kali B6. Kuda ke E3 dan benteng ke A8. Benteng ke C5 dan kuda ke D7. Benteng ke C2. Tentu di sini seolah langkah dari putih tidak bisa menembus pertahanan dari hitam teman-teman. Sekilas seperti itu, tapi setelah dijawab lagi-lagi blunder dari hitam, kuda yang di C ke I5 teman-teman. Ini langkah blunder yang dia lakukan, langsung dimanfaatkan oleh Aronian dengan dipukul benteng yang di C8. Gajah kali benteng dan benteng ke C1. Jelas di sini benteng yang di A8 dipaksa untuk menjaga gajah. Dan di partai teman-teman dijawab dengan gajah dilarikan duluan ke A6. Gajah kali A6, benteng kali A6. Raja ke E2 untuk menahan laju dari kuda ini teman-teman. G5, G3, H5, F4, G kali F4 dan dilanjutkan dengan G kali F4. Sampai di sini sebenarnya dari hitam sudah bisa menyerah teman-teman. Kenapa? Karena pion yang mendesak dari putih ini susah untuk dibendung. Ketika diadu pion nantinya akan bertambah kuat pion ini terikat nanti. Baik, tapi masih dijawab dengan hitam kuda ke G6. Raja ke F3 tidak diberikan kesempatan di sini. Dilanjutkan dengan kuda ke H4 cek. Raja ke G3, kuda ke G6. Benteng ke C7 dilanjutkan dengan benteng ke D6. Kuda ke C5, kuda G ke F8. Tidak ada sedikit pun langkah blunder dari kedua pemain. Semuanya betul-betul textbook dan tidak ada salah di posisi langkah ini teman-teman. Kuda ke C4 dan benteng ke D1. Kuda kali D7 dan benteng kali D7. Peraduan ini membuat salah satu pemain menentukan siapa yang harus bertahan teman-teman. Dan di sini dipukul oleh Aronian. Kuda kali D7 dan di sini kuda kali A5. Jelas bahwa pion yang di lajur A ini pasti bebas untuk promosi karena tidak ada penghalang. Dijawab dengan kuda ke C5 oleh hitam dengan maksud tujuan mengancam pion ini. Kuda ke C6 cek. Raja ke D6. Dengan mengancam kuda di sini langsung kuda memukul B4. Dan di sini lagi-lagi dia membiarkan pion bebas yang di A4. Dari Krishna memukul pion yang di E4 cek teman-teman. Langsung raja memposisikan diri ke H4. Setelah ini teman-teman, dia masih belum menyerah dengan menaikkan raja ke C5. Tapi tidak dipedulikan oleh Aronian. Dia tetap mendorong pion ke A5. Kuda ke F6 untuk menjaga pion yang di H5 dan di sini A6. Tapi tidak menyerah juga di sini. Dari Hari Krishna dia masih percaya diri tetap menang, padahal jelas promosi ini tidak bisa dihindari teman-teman. Dilanjutkan lagi dengan langkah partai raja ke B6. Masih bermimpi untuk bisa menghentikan langkah promosi dan masih berharap remis teman-teman. Raja ke G5 dilanjutkan dengan kuda ke G4. Setelah kuda ke G4 ini teman-teman, langsung dijawab ke H4 karena tidak mungkin lagi mengancam kuda dari hitam ini.
E5. Di sini raja langsung memukul H5. Dia tidak memukul pion yang di E5. Dan betul dia langsung ke F5, teman-teman. Karena kudanya terancam, maka di sini raja ke G5 lagi. Jelas bahwa di sini ketika kuda bergeser akan hilang pion. Sementara pion yang di H4 ini promosi akan tidak bisa dihindari oleh hitam. E kali F4, dan di sini raja kali F4. Kemanapun langkah kuda tetap harus jatuh ujung-ujungnya pion yang di F5 ini. Di partai, teman-teman, sekarang di posisi ini Hari Krishna Pentala baru menyerah. Baik, semoga memberikan inspirasi tentang langkah-langkah catur modern dari pembukaan gambit menteri terbaru dari Grandmaster Top Power dunia saat ini untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.